Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda, bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi putra Daud. Hosana di tempat maha tinggi.
Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengajukan setiap sorak-sorai dan memindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah, atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya Dia lagi dan lagi? Umat merenung sejenak, merefleksikan kisah pendirian Kristus. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sering kami terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda, kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Silakan berdiri. Berbahagialah kita yang berserah kepada Kristus. Hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, kami mengarahkannya kepada Tuhan, menjadikan kita kuat, teguh, dan semakin serupa dengan Dia. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon pertolongan, memohon hikmat, memohon tuntunan, karena kami tahu kami ada di dunia yang begitu gelap. Ketika kami tidak mampu memandang, Engkaulah yang menjadi cahaya dan terang dalam batin kami, sehingga kami punya pengharapan. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami pilih, Engkau berbisik lembut di dalam hati dan pikiran kami, akan menyerahkan Dia, menolong kami untuk memilih jalan yang Kau tetapkan. Dan hari ini kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena kami yakin Roh-Mu bertahta di dalam setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang berada di rumah masing-masing. Kami yakin Tuhan hadir bersama dengan kami, menemani kami, berbicara kepada kami sesuai dengan setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi anak-anak yang pandai mendengar, memahami firman-Mu, tapi terutama melakukan firman-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami, dengan segenap kasih kami kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan di dalam keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus 14 ayat 1 sampai 20. Markus 14 ayat 1 sampai 20. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli walang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan dia, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Hosana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-6 atau Minggu Palma di dalam rangkaian Minggu Sengsara kita. Hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Seberapa penting sih sebetulnya penguasaan diri buat seorang manusia? Ternyata begitu penting, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membuat kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang berbicara tentang penguasaan diri. Yang pertama dari Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28 mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya membayangkan ketika ada sebuah kota, bukan rumah ya, tapi kota roboh temboknya, maka kota itu tidak punya pelindung lagi. Maka dengan mudah musuh menyerang dan menghabisi semua yang ada di dalam, sehingga akhirnya tidak tersisa apapun juga. Kita bisa mengingat bagaimana tembok Yeriko rubuh
Karena begitu tembok itu rubuh, bangsa Israel menyerbu dan dimenangkanlah kota itu. Jadi ketika sebuah kota itu roboh, itu gampang banget diserang, gampang banget diserbu, gampang banget dihabisi, akhirnya bisa kalah, bisa mati. Mati apanya? Bukan hanya orangnya, tapi ketika kita bicara soal pengendalian diri, penguasaan diri, ketika kita tidak menguasai diri, maka kita bisa mati sukacitanya, kita bisa mati damainya, kita bisa mati kekuatannya, kita bisa mati semangatnya. Karena kita membiarkan musuh yang tak nampak tapi jelas menyerang pikiran kita, menyerang hati kita, dan membuat kita runtuh di dalam. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 juga bicara tentang penguasaan diri sebagai buah roh. Saya akan membacakan buat kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau bisa kita coba kenakan dalam hati kita, Tuhan, kalau saya nggak bisa menguasai diri, berarti mungkin alasannya ada dua. Yang pertama adalah roh Allah tidak ada di dalam kita. Waduh, bagaimana saya bisa hidup kalau roh Allah tidak ada di dalam saya? Bagaimana saya bisa hidup benar ketika roh Allah tidak ada di dalam saya? Akhirnya kita bisa dikuasai hanya oleh ego, pemahaman kita, cara berpikir kita yang keliru, dan akhirnya hidup kita jadi ngawur. Ketika Roh Kudus tidak ada di dalam kita, kita tidak akan mungkin bisa menunjukkan siapa kita sebagai anak-anak Allah. Tapi mungkin Roh Kudus sudah ada pada kita, cuma nggak diaktifin Roh Kudusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini kita melihat lampu banyak sekali, ada sakarnya di belakang, listriknya sudah ada tapi nggak pernah di-onin, nggak bakal nyala lampunya. Begitu juga ketika kita ada Roh Kudus di dalam tapi nggak pernah kita aktifkan, tidak pernah kita beri tempat, tidak pernah kita tanya. Karena Roh Kudus itu bukan yang ingatnya tuh audible gitu ya, salah, woi salah, woi salah, terus ntar Roh Kudus narik kuping kita gitu nggak kelihatan. Nggak begitu. Kita yang perlu belajar peka dan mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada suara itu. Karenanya di dalam berkat kita itu kan selalu dibilang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita yang mengarahkan hati kepada Tuhan, kita yang mencoba untuk mendengar Tuhan mau bicara apa hari ini? Tuhan mau bicara apa agar saya bisa memilih dengan benar? Saya mau mendengar suara. Itu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang menarik lagi adalah dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah juga membuka bersama. Dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Waduh, depannya aja udah berat Bapak Ibu ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Penguasaan diri menjadi satu bagian utuh untuk menghidupkan kehidupan kita yang betul-betul berkenan di hadapan Allah. Dan dimulainya dengan iman. Kita nggak bisa menguasai diri kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan. Kita nggak akan mampu menguasai diri kita kalau kita nggak percaya penuh dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sosok yang paling baik, yang pasti akan membuat kita keluar dari segala pergumulan kita, yang pasti akan memberikan jalan keluar terbaik, yang pasti akan menolong kita, yang menyertai kita, Dia mengasihi kita. Dia punya hal-hal baik di dalam segala sesuatu yang nampak buruk sekalipun dan mungkin menyebalkan. Berapa banyak dalam hidup kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menyebalkan buat kita. Entah itu anggota keluarga kita,
baik itu anggota keluarga kecil kita ataupun mungkin ipar kita, mertua kita, menantu kita, sahabat kita, teman sepelayanan kita, kita akan menemukan orang-orang yang menurut persepsi kita nggak pas. Tapi bukankah semua orang ciptaan Tuhan? Setiap kita diciptakan oleh Tuhan, dan setiap kita itu diciptakan bukan tanpa maksud. Saya bikin orang ini nggak sengaja. Saya bikin orang ini pas lagi saya nganggur daripada saya nganggur. Kan Tuhan nggak begitu pas ciptain kita. Dia menciptakan setiap kita untuk punya maksud, supaya kita bisa saling mengasah dan saling belajar satu sama lain, menyempurnakan hidup menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada satupun orang di dunia yang diciptakan oleh Tuhan hanya untuk membuat kita pusing, Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang di dunia yang Tuhan ciptakan hanya untuk membuat kita merana, membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita punya berbagai macam pergumulan dan perasaan yang tidak nyaman. Tuhan tidak begitu. Tuhan menciptakan setiap kita punya maksud. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Karena dengan berhadapan dengan mereka kita belajar apa arti kasih sesungguhnya. Dengan berhadapan dengan mereka kita belajar apa arti mengampuni sesungguhnya. Dengan berhadapan dengan mereka kita belajar apa artinya mengikuti Tuhan dengan setia. Ketika kita punya iman, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan hal yang baik dalam hidup kita. Maka disitulah kebaikan muncul. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sabar, kata-kata yang penuh dengan pengetahuan dan hikmat Tuhan, kata-kata yang memberikan kehidupan, kata-kata yang memunculkan semangat, kata-kata yang membuat kita terus beriman kepada Tuhan dan berharap hanya kepada-Nya. Kebaikan itu mendatangkan juga pengetahuan. Dan di dalam pengetahuan kita perlu menguasai diri kita, sehingga kita tidak menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menjatuhkan orang lain. Kita tidak menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menghajar orang lain, untuk mempermalukan orang lain. Disitulah pentingnya Roh Tuhan di dalam diri kita. Ada satu ayat yang hari ini mau secara khusus saya bacakan juga di dalam rangka peneguhan penatuan, yaitu dari Titus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat termasuk saya harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Bapak Ibu, ini rasanya berat sekali. Tidak mudah bagi saya sebagai pribadi, sebagai seorang pendeta, juga Bapak Ibu sebagai seorang penatua yang akan ditemukan untuk punya sebuah karakteristik ini. Tapi ini yang Tuhan mau. Kita nggak bisa bilang, aduh, nggak ada Bu, saya nggak ada itu semua kayaknya, nggak selengkap itu saya. Berarti saya nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Berarti saya nggak bisa jadi penatua, saya nggak bisa jadi pendeta karena semuanya itu belum ada di saya. Bapak Ibu sekalian, Titus menuliskan beragam syarat ini bukan untuk menunjukkan bahwa wajib, kudu, begini semuanya, kalau enggak boleh satu pun jadi pemilik jemaat. Cuma Tuhan yang bisa atuh, karena kita bagaimanapun terbatas. Tapi ketika Tuhan beri kesempatan untuk menjadi pemilik jemaat, artinya disitulah kita belajar untuk menjadi seperti ini. Disitulah kita belajar dan mengasah diri kita untuk memiliki semua kriteria ini, yang tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, menguasai diri. Karena ketika kita berada di dalam sebuah komunitas
ini bukan hanya untuk melayani, karena penatua dan pendeta bukan soal kuasa. Menjadi penatua dan pendeta bukan soal memiliki kuasa ataupun menjadi seorang pemimpin di tengah jemaat. Tapi menjadi pemilik jemaat adalah di mana kita makin merendahkan diri, makin menyediakan diri untuk dibentuk secara luar biasa oleh Allah. Jadikan ini sekolah kita, jadikan ini latihan kita, supaya suatu saat nanti Tuhan panggil kita semua, udah selesai tugas kita di dunia, kita bisa bilang, Tuhan saya udah sekolah, nilai saya sudah bagus Tuhan, nilai saya sudah bagus karena saya sudah belajar di dalam setiap pelayanan saya. Kita bisa mengatakan itu sama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa penguasaan diri begitu penting? Karena di dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pujian dan penolakan. Pujian mungkin membuat kita terbuai sehingga akhirnya kita bisa sombong. Tapi ternyata penolakan membuat kita jatuh lebih keras. Karena orang kalau dipuji, siapa yang gak suka dipuji? Semua suka. Tapi siapa yang suka ditolak? Tidak ada yang suka. Dan ketika orang menolak kita, bisa saja semangat kita hancur. Kita gak mau lagi mencoba. Kita gak mau lagi berusaha. Kita gak mau lagi belajar. Kita mundur. Kita menyerah. Banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak berjalan kembali di dalam jalur ini. Penolakan membuat kita terluka, membuat kita trauma, walaupun setiap orang punya alasan untuk menolak, dan setiap orang pun punya alasan ketika ditolak. Tapi bagaimana kita bisa menguasai diri? Ada beberapa bagian firman Tuhan yang memang di dalam ibadah ini tidak dibaca secara khusus, tapi merupakan rangkaian dalam minggu Prapaskah pertama atau minggu Palma ini. Maka saya ingin mengajak kita untuk membacanya juga. Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Ini cara yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai diri, belajar menguasai diri itu bagaimana? Pertama, Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan berkata aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah milikilah lidah seorang murid. Tidak dikatakan lidah seorang hamba, tidak dikatakan lidah seorang manusia, tapi dikatakan lidah seorang murid. Dan ini juga yang dimiliki Yesus. Yesus adalah contoh utama kita. Dia teladan utama kita, maka kita harus mencoba seperti dia. Yesus memiliki lidah seorang murid. Apa arti lidah seorang murid? Bukan lidah manusia yang kerap kali takut pada ego. Bukan sekedar lidah manusia yang kerap kali takut pada kemauan batin. Bukan lidah juga sekedar lidah hamba ataupun pelayan yang kerap kali mungkin dikuasai oleh mentalitas perbudakan. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit maunya enak, begitu ya. Bukan lidah yang kadang tidak sopan. Bukan lidah yang kerap kali melawan. Dan bukan bersyukur. Tapi lidah sebagai lidah seorang murid. Murid itu selalu mencari guru. Tidak ada yang namanya guru itu mencari murid. Rata-rata murid yang mencari guru. Guru les terbaik di mana? Guru les fisika terbaik di mana? Guru les kimia terbaik di mana? Kita pasti cari guru. Kita cari sekolah-sekolah yang guru-gurunya terbaik. Murid cari guru, bukan guru cari murid. Puji Tuhan ya, Tuhan kita mau cari kita juga. Tapi sebagai seorang murid, kita tidak menunggu Tuhan kita pada guru kita. Kita yang cari dia. Ada sebuah inisiatif, ada sebuah kerelaan, ada sebuah kerinduan dan ingin selalu terikat pada guru. Belajar dari guru. Kayak, aduh, apalagi yang guru mau kasih tahu.
punya seorang guru yang luar biasa waktu saya di STT Jakarta, Pendeta Andan Ismail. Setiap dia mengajar, saya selalu dibuat kagum oleh pengajarannya dan tidak pernah terlambat. Selain karena kalau sudah bel, dia akan menutup pintu dan mengusir teman-teman yang datang terlambat. Tapi betul, saya punya kerinduan luar biasa untuk belajar dari beliau. Beliau luar biasa sungguh. Dan seorang murid itu akan selalu mau bukan hanya mendengar ilmunya, tapi melakukan, meniru, meneladani sang guru. Guru ngomong apa ya kalau guru lagi menghadapi ini? Kita coba untuk mengganti kata guru dengan Yesus. Kalau Tuhan Yesus lagi marah, Tuhan Yesus kayaknya mau ngomong apa ya? Apa kata-kata yang Tuhan Yesus gunakan kalau dia lagi marah? Apa kata-kata yang Tuhan Yesus gunakan kalau dia lagi sedih? Apa kata-kata yang Tuhan Yesus gunakan kalau dia sedang kecewa? Apa kata-kata Tuhan Yesus yang Tuhan gunakan kalau dia sedang ketakutan? Disitulah kita menjadi lidah seorang murid. Selalu bertanya, what would Jesus say? Apa yang Yesus akan katakan kalau dia diperhadapkan pada persoalan, pada pergumulan yang sangat ini saya hadapi? Yang kedua, telinga seorang murid. Tadi lidah seorang murid, sekarang telinga seorang murid. Telinga seorang murid adalah telinga yang terarah pada suara sang guru, bukan murid lain. Saya dulu kalau di sekolah, guru kadang lagi ngomong, teman-teman ngomong termasuk saya. Ribut deh kelas gitu ya, guru lagi ngajar. Sampai dia kesel banget gitu ya. Kalau gurunya nggak galak, kita ribut di belakang. Sampai dia bilang, hei, berisik banget sih kalian. Nulis lagi gitu kan. Tapi kalau gurunya killer, boro-boro kita mau ngobrol. Kalau kita ngobrol ditimpuk nanti sama guru. Tapi ada kalanya kita lebih suka mendengar murid lain bicara, bukan sang guru. Ada kalanya kita malahan yang duduk paling belakang malah ngedenger guru dari kelas sebelah. Karena pembatasnya cuma triplet, bukan tembok. Ada kalanya kita hanya mendengar orang-orang yang pura-pura jadi guru. Sekarang siapa yang kita dengar setiap hari? Apakah sesama murid? Apakah guru di kelas sebelah? Atau bahkan orang-orang yang pura-pura jadi guru? Siapa yang kita dengarkan setiap hari? Murid adalah sesama manusia. Guru di sebelah itu bisa ajaran-ajaran yang lain, termasuk juga ajaran-ajaran agama yang lain. Orang yang berpura-pura sebagai guru itu nggak tahu siapapun bisa jadi. Siapapun bisa jadi orang-orang yang berupa guru. Ketika kita mau belajar fokus akan suara guru, lama-lama kita peka, lama-lama kita peka, dan akhirnya mulai mengabaikan suara yang lain. Karena saya mau dengar suara guru dulu. Guru bilang apa? Kalau guru bilang A, oke, saya akan lakukan A. Tapi teman sebelah, enggak lagi B. Nih lihat nih, nilainya sama nih, jalannya beda tapi nilainya sama. Ya bisa juga sih Ibu, ya kan? Oh iyalah, yang penting nilainya sama, nggak perlu ikutin jalan si guru. Tapi si guru bilang jalannya ini. Karena kalau yang ini, ketika salah melangkah, kamu bisa menghasilkan ujungnya berbeda. Ketika kita mau fokus sama kata-kata guru, kita akan mencoba untuk mengabaikan suara lain yang amat sangat mungkin mendatangkan jebakan untuk hati dan pikiran kita sehingga kita terpancing. Kita terpancing marah, kita terpancing kecewa, kita terpancing emosi. Ujungnya apa? Ujungnya kita yang jatuh. Karenanya di sini dikatakan di dalam Yesaya 50, aku tidak memberontak. Ketika Allah membuka telingaku, aku tidak memberontak, aku tidak paling ke belakang, aku tidak memberontak. Ketika Allah membuka telingaku dan aku mendengar ada suara-suara lain yang mungkin lebih enak, lebih nyaman, lebih nikmat untuk dipilih, aku tidak memberontak, aku mau ikut guru. Karena kita bisa banget memberontak kepada sang guru ketika kita memilih untuk mendengarkan suara yang lain. Dan bacaan yang juga mau kita dalami adalah dari Filipi 2 ayat 5, dan ini adalah cara yang ketiga bagaimana kita bisa menguasai diri. Filipi 2 ayat 5 mengatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang Kristus pikirkan? Apa yang Kristus rasakan terhadap orang yang memujinya maupun terhadap orang yang menolaknya? Kita ingat sebuah bacaan ketika ada seorang muda mengatakan, "Hai guru yang baik," lalu Yesus bilang, "Kenapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah Bapa." Yesus tidak terbuai dengan pujian. Yesus tidak mudah terbuai dengan pujian karena dia tahu motivasi di balik pujian itu. Dan tidak semua orang memuji kita dengan tulus, Bapak. Tidak semua orang mendekat kepada kita karena motivasi-motivasi yang benar. Tapi Tuhan mendekat pada kita dengan motivasi yang terbesar, yaitu kasih. Ketika Tuhan mau menjamah kita, ketika Tuhan mau mengasihi dia, karena dia mengasihi kita. Titik, tidak ada motivasi lain. Berbeda dengan manusia. Karenanya, ketika kita mau belajar untuk menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat pada Kristus, apa yang Kristus pikirkan, terutama ketika ada orang menolak. Bacaan kita tadi dari Markus jelas bahwa Yesus juga bergumul, bahwa Yesus juga sakit hatinya ketika dia tahu ada dua orang di situ yang akan memberikan luka dalam hatinya. Yang pertama yang akan mengkhianatinya, yang kedua yang akan menyangkalnya 3 kali. Dan mereka adalah orang-orang yang justru luar biasa. Yudas itu adalah orang yang luar biasa, dia seorang pemimpin. Petrus adalah seorang yang selalu bela Tuhan. Tuhan gak bakal mati, kalau Tuhan mati saya ikut mati. Ujungnya kabur. Apa yang Yesus pikirkan tentang mereka? Yesus berpikir, kalau dia tahu Yudas akan menyesal secara luar biasa. Matius 27 ayat 5 mengatakan bahwa Yudas itu bunuh diri. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yudas itu jatuh tertelungkup bahkan, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Itu yang dialami Yudas melalui kesaksian para rasul. Mengenaskan sekali. Yesus tahu bahwa Yudas akan menyesal, bahwa Yudas akan sakit hatinya ketika dia tahu apa yang dia rencanakan itu salah. Tapi Yesus juga tidak bisa menolak dan tidak bisa melarang. Karena apa? Karena di dalam setiap kita ada kebebasan, ada kehendak bebas. Dan Yesus berkata di situ, padahal apa yang dikatakan Yesus itu bisa sebetulnya menghentikan Yudas untuk menyerahkan Yesus. Tapi Yudas memilih untuk tetap menyerahkan Yesus dan berujung pada kematian yang mengenaskan. Apakah Yesus tahu Petrus akan menyangkalnya? Ya, Yesus tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Yesus juga tahu bahwa Petrus akan mengasihi dia dan menjadi rasul yang luar biasa di sepanjang perjalanan hidupnya. Karenanya dia kembali datang pada Petrus ketika ia sudah bangkit dan mengatakan, "Apakah kau mengasihi aku?" Dan Petrus mengatakan, "Aku mengasihi." Sampai 3 kali juga Tuhan bertanya. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak bilang dan mengancam, kalau kamu menyerahkan aku, kamu tidak akan selamat sampai kapanpun. Kalau kamu menyangkal aku, kamu tidak akan masuk surga sampai kapanpun. Maaf ya, tidak ada pintu maaf bagimu. Yesus tidak mengancam malam itu. Dia hanya mengatakan, ya aku sedih. Aku sedih. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Itu Yesus katakan. Itu saja yang Yesus katakan. Dia tidak mengancam siapapun. Dia tidak marah pada siapapun. Karena dia juga siap untuk menjalankan apa yang Tuhan Bapanya di surga inginkan. Sebelum merespon apapun Bapak Ibu,
Letakkanlah hati dan pikiran kita dalam Kristus, karena itulah yang menyelamatkan kita. Karena ketika kita berada di pihaknya, maka kita tidak akan mendapat malu. Ketika kita mempertahankan dan bukan sekedar mempertahankan harga diri kita, status kita sebagai manusia. Ketika kita menahan diri kita, itu justru kita sedang mempertahankan status kita sebagai anak Allah, anak raja. Kita tidak membuat status kita sebagai penatua ataupun pendeta. Kita tidak mempertahankan dan tidak perlu mempertahankan itu. Yang kita justru perlu pertahankan adalah status kita sebagai anak Allah, sebagai anak raja. Karena kependetaan bisa dicopot, kepenatuan bisa dicopot, kepenatuan akan bisa selesai, kependetaan pun bisa selesai kalau Tuhan berkenan. Tapi status kita sebagai anak Allah akan kita gunakan dan kita pakai kemanapun kita pergi. Sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja ataupun bukan, kita tetap anak Allah, kita tetap anak raja. Itulah kenapa kita perlu menguasai diri kita. Itulah alasan terbesar kenapa kita harus menguasai diri kita. Karena kita anak Allah, kita harus punya mentalitas kerajaan Allah dan bukan kerajaan dunia. Kuasailah diri kita, walau tidak mudah, tapi penting. Karena bukan hanya berguna untuk orang lain, tapi pertama-tama berguna untuk kita. Supaya kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kasih Tuhan hadir lewat hidup kita. Dan kemuliaan serta kasih itu dirasakan oleh sesama. Disitulah kesaksian terbesar yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang terbatas. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, memberikan kepada kita lidah seorang murid, memberikan kita telinga sebagai seorang murid, menolong kita untuk menaruh perasaan kita dan pikiran kita pada Dia, bukan perasaan dan pikiran kita pada sesama atau pada ego kita sendiri, tapi pada Dia. 3 jalan itu kalau kita tempuh, kita akan mampu belajar menguasai diri. Penguasaan diri bukan sesuatu yang instan, panjang dan berat prosesnya, tapi bukan berarti tidak bisa. Iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Apakah kita punya iman pada Tuhan? Mari kita merefleksikannya di dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Umat Tuhan, pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama.
Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenangnya berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenangnya juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Yesus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dan hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia itu, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama manusia saudara? Apakah saudara menyadari bahwa anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita bersama dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah teladan yang luar biasa, teladan yang hidup bagi kami.
bahwa tidak ada yang tidak dapat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada kami alasan untuk berjuang. Tuhan selalu memberikan kepada kami alasan untuk melakukan yang benar, untuk terus mengolah dan mengasah, berlatih, agar kami semakin sempurna seperti Engkau. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap latihan, setiap proses yang kami lewati tidak dapat juga menghasilkan hal yang baik bila tidak ada Roh Kudus-Mu dalam diri kami. Kami akan cepat merasa lelah, cepat merasa ingin berhenti dan mundur, tanpa Roh Kudus-Mu mengingatkan dan menguatkan kami. Dengan mudah perasaan-perasaan khawatir, sedih, takut dan kecewa menghantui kami bila tidak ada Roh Kudus yang terus berbicara dan menguatkan kami. Karenanya kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa ada saat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan bagi jemaat-Mu di tengah persekutuan GKI Nusantara. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah live streaming yang bisa kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong agar ibadah kami ini menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kiranya Engkau juga yang menolong setiap saudara-saudara kami yang akan diteguhkan sebagai penatua. Biarlah Engkau yang menguatkan mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka dengan Roh-Mu sendiri. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, lembaga tinggi tertinggi negara, termasuk seluruh petugas kesehatan yang berjuang dengan resiko yang tidak kecil, aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia, juga di dalam penanganan COVID-19, proses vaksinasi yang sampai saat ini terus berjalan, menangani para buruh, pengemudi, warga masyarakat yang juga terdampak oleh pandemi. Tuhan yang terus menolong, memberikan mereka hikmat sehingga mereka terus bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk kesehatan setiap kami, umat Tuhan, dalam menghadapi krisis COVID-19. Berikan kepada kami terus pengingat Tuhan untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan demikian kami menjaga tidak hanya diri kami, tapi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa juga untuk seluruh warga gereja yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit di dalam dan dalam pemulihan, untuk Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Ana, Opa John, Oma Elina. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan mereka, dan terutama Engkau yang juga menolong keluarga, suster, perawat yang menjaga dan menemani mereka. Karena tidak mudah Tuhan ada kalanya ketika kami menjaga orang-orang terkasih kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi mereka, tapi sebagai manusia kami juga dengan mudah didera rasa lelah dan jenuh. Kami berdoa secara khusus untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Tuhan, biarlah Engkau berperkara, pertama-tama melalui majelis jemaat. Berikan kami kesehatian Tuhan untuk membawa hati kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga kami bisa menentukan segala sesuatu yang harus kami putuskan berdasarkan tuntunan Tuhan saja. Biarlah Engkau juga yang menghantar saudara-saudara kami yang nanti akan menjadi panitia pembangunan berikutnya.
Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menguduskan mereka, dan Engkau yang bekerja dan berkarya lewat mereka. Hingga suatu saat nanti kami bisa menikmati gedung gereja berdasarkan waktu Tuhan. Tapi ingatkan kami, terutama Tuhan, kamilah gereja-gereja. Karena di dalam tubuh kami yang fana inilah bertahta kuasa Tuhan. Maka ajar kami untuk terus menjadi peka terhadap Engkau, Sang Guru sejati kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Jawablah Tuhan setiap doa kami dengan jawaban yang terbaik menurut Engkau sendiri, karena Kaulah Sang Kepala gereja kami. Amin. Kita akan memasuki pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang menyediakan diri untuk memasuki jabatan penatua. Menjadi pendidik jemaat bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya begitu berat, begitu banyak godaannya, tapi kami yakin tidak ada satupun yang kebetulan. Ketika Tuhan memanggil setiap saudara-saudara kami ini, maka Tuhan dengan tangan-Mu yang lembut dan penuh kuasa yang akan mendampingi mereka sepanjang pelayanan mereka, bahkan sampai mereka pun menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penatua. Engkau akan tetap menjadi Tuhan bagi mereka, menjadi Allah bagi mereka yang pertama dan yang utama dan satu-satunya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertahta atas mereka. Amin. Mari para calon penatua untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis,
Majelis Sinode Wilayah dan Majelis Sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali. Apakah jawab Saudara Friendly Thomas? Apakah jawab Saudara Hendro Wibowo? Apakah jawab Saudara Hendy Prawiro? Apakah jawab Saudari Yuni Lim? Apakah jawab Saudari Mega Sejati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Sony Larengo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudari Suwarti Lukmono? Ya, saya percaya dan bersedia. Kita bersama menyanyikan nyanyian syukur kami kepadamu. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan Saudara Freddy Thomas dalam jabatan ketua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Hendro Wibowo ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Hendy Prawiro ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak,
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Juni Lim ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Meike Sejati ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Soni Larengo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Iwati Musmono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam membawakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayangkan firman, pembelaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Piagam pengangkatan penatua akan dibacakan oleh penatua Revisi. Piagam Peneguhan Penatua nomor 001 garing PPP garing DKI MK garing 3 garing 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Muara Karang, Blok R2 Utara nomor 19 sampai 25 Jakarta Utara untuk masa pelayanan tahun 2021 hingga tahun 2024 dalam kebaktian peneguhan penatua pada tanggal hari ini 28 Maret 2021 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Muara Karang, Jalan Muara Karang, Blok R2U nomor 19 sampai 25 Jakarta Utara, dilayankan oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri, Jakarta 28 Maret 2021 atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Majelis Jemaat GKI Muara Karang. Tertanda Pendeta Yael Eka Hadiputri Ketua 2, Penatua Ipana Sekretaris 2. Piagam ini diberikan pada Franky Thomas, Hendro Wibowo, Penatua Henry Prawiro, Penatua Yunilin, Penatua Meike Sejati, dan Penatua Soni G. Larengo, serta Penatua Suwarti Lukmono.
menyerahkan piranti gerejawi, ada tata gereja, ada tatip di dalamnya, dan dialah ini memperlengkapi saudara di dalam pelayanan saudara menjadi penatua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan salah satu ucapan terima kasih kepada penatua-penatua yang sudah mengakhiri jabatannya. Ucapan terima kasih nomor 001/GKI Strip MK/3 Romawi /2021. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Muara Karang Blok R2U nomor 19-25 Jakarta Utara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Devi Mariana berkenaan dengan pelayanan tugas yang telah saudara selesaikan sebagai Majelis Jemaat GKI Muara Karang masa pelayanan 2015 sampai 2018 dan 2018 sampai 2021. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam kehidupan di tengah jemaat, keluarga, dan masyarakat. Dengan harapan atas kesediaan, tenaga, dan pikiran saudara untuk tetap ikut serta melayani pada bidang lain demi kemuliaan namanya dan keluasan kerajaannya. Jakarta 23 Maret 2021 Majelis Jemaat GKI Muara Karang tertanda Pendeta Yaya Leka Hadiputi Ketua 2, Penatua Ivana Sekretaris 2. Dan ucapan terima kasih ini diberikan kepada Penatua Devi, Penatua Risma Uli Panjaitan, Penatua Saur Saradi, dan Penatua Yohana Tambunan. Dipersilakan. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Dia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan bagi kita yang hidup untuk menyampaikan persembahan melalui transfer bank. Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Mari kita nyanyikan Hidung Jemaat 365B baik 1, 5, dan 6. Tuhan ambil hidupku.
Tuhan, mari kita bawa persembahan kepada Tuhan dalam doa Allah yang setia. Kami membawa persembahan syukur ini dengan tulus hati. Kami bawa dengan segala penyerahan kami. Jadikanlah semua ini sebagai karunia yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan persembahan kami dalam pelayanan sebagai penatua yang baru diteguhkan ini. Mampukan kami untuk mengerjakan seluruh rangkaian pelayanan ini sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Dalam Kristus kami bawa persembahan syukur ini. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian ataupun penolakan dunia, baik dalam tentram dan tenang maupun dalam duka dan derita penuh. Kuasailah diri kita sedemikian rupa agar tuntas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas. Dikala hidupku tentram.
Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih kepadamu. Kiranya Kristus